Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kami hadir dalam podcast Harmoni di kesempatan kali ini. Saudara, penting bagi seluruh pelaku seni industri musik untuk mematuhi aturan menjaga keseimbangan antara perlindungan pencipta dan kemajuan musik nasional. Baik, seiring dengan hal tersebut, di studio podcast kami sudah mengundang seorang artis penyanyi dari Sumatera Selatan yang saat ini sudah berkembang di nasional. Dia adalah Sela O. Halo. Ya, selamat siang Sela. Siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Kapan sampai di Palembang? Sudah 3 hari yang lalu. Iya, beberapa hari Sudah ini ya. beberapa hari Baik, lalu. nanti kita akan berbincang lebih banyak ya Oke. mengenai industri musik Ya. lah, terutama di tanah air. Dan saudara, tema kita kali ini adalah pembatasan ruang gerak atau maksudnya royalti, pembatasan ruang gerak atau motivasikah. Kita akan membahasnya bersama bintang tamu kita Sela O. Iya. Ya, Sela sekarang meniti karir sudah berkembang di pusat ya. Bagaimana sejarahnya sampai bisa kok Sela itu sudah berada di Jakarta aja. Kita selama ini kan tidak terlalu mengenal Sela. Bisa cerita? Sela itu baru ngeluarin single dangdut tuh tahun 2017. Tapi memang dari kecil tuh hobi nyanyi. Jadi dari kecil, dari TK gitu, kalau SD ada panggung gitu pasti keluarga tuh yang suruh Sela ayo nyanyi gitu. Jadi berani dan hobi memang bernyanyi. Akhirnya setelah lulus kuliah malah cari-cari di mana manajemen artis gitu, di sosmed kan cari-cari. Akhirnya ada yang bales gitu, akhirnya kita ketemuan di Jakarta, terus denger lagunya cocok. Akhirnya 2017 itu pertama sekali lagu Sela Duda Menggoda. Duda itu Menggoda. Judulnya Duda Menggoda. Itu ciptaan Sela sendiri atau memang diberikan untuk Sela dari pencipta? Diberikan untuk Sela dari gitu. penciptanya, dari penciptanya. Jadi akhirnya 2017 itu ngeluarin single, terus 2018 juga ada, 2020 juga ada, 2021 juga ada, sampai 2025 ini. Tiap tahun gitu. mengeluarkan single? Enggak juga tiap tahun, kemarin ada beberapa tahun yang enggak gitu. Sekarang kalau dihitung sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan dari Sela berkarir ini? Single mungkin ada 11 deh kayaknya. Single ada 11, terus album tuh ada 1 Tembang Kenangan gitu. Tapi dengan hobi ya menyanyi ini, ada darah seni yang mengalir ke Sela itu dari orang tua atau memang mempunyai kemampuan lebih? Karena ini melalui audisi atau tidak? Tidak, Sela langsung. Iya, jadi Sela memang mempunyai kemampuan dan berkarir dengan dasar keahlian dan kemampuannya ini ya. Benar, itu sepertinya mengalir juga dari keluarga ya. Keluarga saya tuh semuanya suka lagu dangdut. Atau dari orang tua Dari juga orang tua. pencipta lagu seperti itu? Enggak, kalau pencipta enggak, tapi kalau hobi nyanyi itu semua keluarga hobi nyanyi termasuk orang tua gitu. Iya. Sebelumnya Sela kok bisa langsung tertarik, saya pengen deh berkarir lebih jauh di dunia musik ini gitu. Apa ada yang memang melatar belakangi sebelumnya? Misalnya Sela sering ikut-ikut lomba gitu? Iya, kalau ikut-ikut lomba sering dulu, tapi antar RT aja. Jadi kayak Agustusan baru ikut lomba gitu, menang ya udahlah. Terus sempet sambil kuliah tuh mikir, aduh pengen jadi artis, pengen jadi penyanyi, gimana ya caranya. Sudah gitu. ada dorongan gitu ya? Iya, tapi dari diri sendiri, nggak ada dari orang lain gitu. Jadi ya udahlah, selesai lulus S1 ini aku coba cari-cari deh gimana caranya masuk manajemen artis gitu. Nah, waktu ditemukan oleh si manajemen ini, Sela yang memang berusaha untuk mencocokkan kemampuan Sela ini dengan manajemen yang sampai saat ini menaungi karir Sela, atau memang ada semacam pencarian bakat itu seperti itu? Enggak ada pencarian bakat, memang kita langsung ketemu manajemen itu. Saya berusaha sendiri, saya tanya syaratnya apa, ya udah. Boleh juga nih dicontoh oleh teman-teman di Sumatera Selatan ya yang memiliki, memang berarti standarnya Sela itu sudah masuk di tingkat nasional gitu ya, dengan kemampuannya yang dan keberanian ada. ya kan.
ya orang jarang lah, maksudnya betul. mau cari di sosmed, terus cari satu-satu, chat satu-satu. Biasa kan orang ada malu, Iya. takut aduh nanti nggak diterima, aduh ini Nyalinya jadi emang berani gitu. betul. Akhirnya udah dapet Sampai gitu. saat ini ada lagu yang sudah Sheila cipta atau ini semua lagu ciptaan orang Ini lain? sementara orang semua, tapi memang ada ciptaan Sheila sendiri itu ada 3 yang nunggu, tapi belum dikeluarin nanti deh. Iya, Sheila kan merupakan seniman gitu ya dari Sumatera Selatan. Adakah keinginan untuk menciptakan lagu dari daerah Sumatera Selatan ini, misalnya berbahasa daerah Sumatera Selatan Palembang ya? gitu Iya. ya. Ada kemauan gitu. Mungkin nanti insya Allah next kita bikin. Sudah ada wacananya Sudah gitu? ada wacana. Tapi kalau untuk video klip di Palembang, ngangkat kota Palembang itu udah ada. Single terbaru Sheila itu judulnya Ayo Nikah gitu. Ayo nikah. Ayo nikah. Bisa udah rilis gitu? Udah rilis, ada di YouTube. Oke, Gitu. bisa didengar sedikit biar pemirsa di rumah juga tahu ini iya. lagunya Sheila gitu ya, yang Iya. kemarin masuk di TVRI. Di TVRI. Ayo nikah, jangan ditunda-tunda. Cinta kita udah mantap rasanya. Ayo nikah, jangan banyak alasan. Biar halal kalau kita pelukan. Merdu sekali ya. Terima Kepinginnya dengar lagunya lebih panjang Iya, gitu iya. ya. Dan ternyata memang bagus suaranya Makasih. Sheila. Tapi sepanjang karir Sheila menapaki di dunia seni ini, terutama di nasional ya, sudah di acara mana saja Sheila menapakan? Lumayan banyak ya. Sheila jadi co-host gitu di acara ya. TV-TV nasional nggak apa-apa ya disebut ya? Iya. Nggak apa-apa, Trans TV, Iya, boleh. Antv gitu, apalagi ya, iNews TV. Itu banyak. sebagai penyanyi atau hanya untuk pendamping Itu acara lain? co-host. Gitu. Ada di salah satu juga dulu program nikah gratis, itu saya yang nyanyi gitu. Ada juga itu di Global TV apa JTV ya Sekarang sekarang. kalau dengan karir Sheila yang mulai melejit gitu ya, Amin. nah, itu ada manajemen lain yang menaungi selain musik itu? Sempet dulu ada 3 lagu yang dinaungi manajemen, terus selebihnya itu Sheila sendiri semua yang garap. Oke. Dari sekian lagu yang sudah Sheila keluarkan gitu, yang paling terkenal nih, maksudnya yang banyak paling sekali orang banyak tahu Iya, ya. betul. Itu dari mana? Di Duda Menggoda. Duda Menggoda. Duda Menggoda yang betul-betul itu lagu pertamanya Sheila sekali 2017. Yang mana sih ya lagunya? Coba boleh sedikit. Oh, yang ini ku pilih-pilih, mana yang ku pilih yang bisa buatku bahagia. Ya, Gitu. saya pernah dengar lagu itu. Ya, tapi kembali kita dengan posisi-posisi lagu sekarang ini ya. Ada yang kita dengar dengan royalti gitu. Oh iya. Ya, betul. menurut Sheila sendiri dengan adanya pemberlakuan royalti saat ini, bagaimana pandangan Sheila khususnya? Kalau kita ini sebenarnya sebagai artis nih kadang nggak bisa berkata banyak ya. Kita mengikuti aturan, tetapi kalau secara pribadi sih keberatan. Karena apa? Di sisi lain kan Sheila punya karya nih yang mungkin orang lain belum banyak tahu. Betul. Jadi mungkin ada sebagian yang keberatan, jadinya kan nggak menyanyikan. Akhirnya lagu Sheila sendiri orang nggak banyak kenal, kayak gitu loh. Jadi sebenarnya kalau pribadi kurang setuju gitu. Sebetulnya untuk royalti ini ada tarif kah begitu? Iya, maksudnya dalam arti royalti orang nyanyiin tuh harus izin. Jadi izin dengan penciptanya gitu, dengan yang punya lagu, dengan yang artisnya izin gitu. Jadi dikenakan biaya berapa persen baru boleh dinyanyikan gitu. Kita harus membayar. Jadi yang nyanyiin harus membayar gitu. Kalau dengan pemberlakuan seperti itu, kalau menurut Sheila nih ya, sebagai penyanyi, bagaimana dengan yang tempat-tempat komersial lain, tempat hiburan seperti kafe ataupun tempat gym juga kan? Nah itu kan kadang menggunakan lagu itu kan. Nah saat ini sudah membayar
akan dengan aturan terbaru mereka membayar royalti itu. Ada gitu. persentasenya Ada persentase, itu ya? tapi ada sebagian juga yang artis ya udahlah nyanyiin lah lagu aku gratis kok. Ada juga yang gitu. Ada yang seperti itu. Pribadi Sheila juga kalau ada yang mau nyanyiin silakan gratis. Karena apa? Kalau mereka nggak nyanyiin orang nggak akan tahu lagu Sheila sendiri gitu. Jadi nggak akan kena royalti kalau lagu Sheila sendiri. Nggak tahu dengan penciptanya ya. Oh itu tidak semua dipukul rata ya. Memang ada beberapa pencipta. Ada beberapa pencipta. Betul. Cuma batasan dari royalti ini seperti apa? Sebagai penyanyi, Sheila tentu paham ya. Jadi misal seorang penyanyi akan membawakan lagu dari sang pencipta, tapi batasan lagu ini bila terkenal dan banyak orang peminatnya gitu, sehingga banyak juga nih yang masuk gitu ya, seperti lagu-lagu yang saat ini lagi tren viral gitu. Nah itu adakah batasan berapa ribu followers ataupun pendengar gitu sehingga royalti ini akan bertambah ke pencipta gitu? Enggak sih. Kalau setahu Sheila sejauh ini tidak dengan penayangan itu berapa baru enggak. Tapi tetap mau dinyanyiin dimanapun, dihidupin di kafe-kafe di mana gitu, tanpa penayangan berapa ribu tetap dikenakan royalti kalau pencipta dan artisnya tidak berkenan gitu. Gitu. Cuman batasan juga pendengarnya itu atau followersnya itu tidak ada ya, misal tidak ada dengan, batasan. Iya, karena dengan di zaman medsos sekarang ini kita tidak bisa membatasi. Iya betul. Gitu ya. Tapi kebanyakan yang membatasi itu yang minta royalti itu memang lagu yang sudah hits. Ya kan? Perhatiin dan dengerin pasti lagu-lagunya itu yang sudah hits. Dimasalahkan gitu. Iya, betul. Gitu biasanya. Nah, kalau dia seperti itu, apakah dengan adanya royalti ini jadi ruang gerak ataupun ruang untuk penyanyi berkreativitas itu terbatas? Sebenarnya ya terbatas ya, tetapi kembali lagi ke diri sendiri. Misalnya kita yakin nggak mengurangi pembayaran kita juga ikhlas gitu ya, nggak masalah. Ya udah potong aja karena aturannya seperti itu ya sudah gitu. Tapi yang pasti ya agak rugi, tapi mau gimana lagi, inilah aturannya, ya udah ikutin gitu. Karena sebagai artis kita cuma bisa berkarya, ya kan, yang menyanyikan, ya udahlah ikutin aturan gitu. Ya tapi dari ini dari sisi penyanyi ya, pembatasan ruang geraknya. Tapi mungkin juga ini menjadi motivasi ya bagi penyanyi dan pencipta lagu untuk lebih menghargai hak karyanya gitu ya, seninya. Gitu. Menjadi motivasi juga supaya bisa lagu ini terkenal, mungkin ada dikomunikasikan gitu. Menjadi motivasi. Nah, cuma mungkin perhitungannya gitu ya. Di zaman digital seperti ini mungkin agak sulit juga membatasi ya. Benar. Karena bagaimana kalau bagi yang penyanyi mengcover ulang lagu ini? Nah, kalau mengcover memang harus ada izin. Harus ada izin, ada juga pembayaran, itu memang itu sudah tertera dan harus. Yang jadi masalah ini kan sekarang pencipta lagu itu saat artis mau mengcover ya sesuai dengan deal-dealnya gitu ya. Iya, sesuai dengan deal-dealannya. Begitu lagunya meledak, beda cerita. Ya itu sebetulnya jadi masalah. Itu makanya sekarang itu kita harus di atas hitam putih lah gitu ya. Harus jelas di awal sehingga tidak ada keributan lagi di kedepannya gitu. Nah, saat setelah meledak lagunya ini menjadi permasalahan baru bagi penyanyi dan pencipta. Nah, apakah ada tanggung jawab dari penyanyi sendiri gitu? Atau ini tanggung jawab produsernya atau manajemennya ini ya? Iya, sebenarnya rumit ya. Kalau tidak ada perjanjian di awal itu bingung, tapi kadang kita secara hati aja. Kadang kalau kita penyanyi ternyata manajemen kita lagunya meledak gini dengan kebesaran hati kita, dengan kita menganggapnya mungkin keluarga, teman, atau ya udah kita bukan seikhlas ya bahasanya ya, kesadaran kesadaran kita sebagai artis untuk ini loh, terima kasih lagu ini begitu bisa dibicarakan seperti itu kalau artisnya mempunyai kesadaran diri gitu. Nah, kalau dari sanksi sendiri gitu, apakah ada sanksi yang memberatkan bila kita tidak membayar royalti ke pencipta ini? Seperti apa yang Sheila rasakan gitu? Kalau sanksi ke pencipta tergantung, kan kita setiap menyanyikan lagu itu tergantung kontrak.
Itu ada perjanjian apakah lagu ini dibeli satu kali putus atau kita hanya menyanyikannya berapa tahun ya gitu. Jadi tergantung isi perjanjian kontraknya seperti apa dengan si pencipta lagu gitu. Jadi tidak terbatas dengan ada, nah tapi tidak diterahkan dalam kontrak itu apabila lagu ini meledak itu tidak diterahkan sebenarnya. Itu sudah menjadi hak bagi penyanyi untuk gitu, membuat lagu ini meledak. Iya, tenar. Dan kita juga tidak bisa melihat pasar gitu ya dengan musik-musik sekarang ini. Makanya saya bilang tadi dengan kesadaran diri aja sebagai artis, mungkin menganggap dia pencipta lagu, memang ini lagunya dia, walaupun tidak ada perjanjian, ya dikomunikasikan gitu. Ya, kalau misalnya ada persentase gitu, kalau ada tambahan lagi gitu kalau lagunya meledak gitu. Itu dengan kesadaran si artisnya. Karena tidak ada biasanya di kontrak itu kecuali kita di dalam manajemen nih, kamu nyanyikan lagu saya, kamu free, pokoknya ikut saja nyanyi sesuai yang saya suruh, itu kita ada persentase. Manajemen yang punya lagu berapa persen, artis berapa persen gitu. Tapi kalau kita beli putus seperti Sheila ini kan nggak manajemen, kita beli sama pencipta, kontraknya beda ya. Udah untuk meledak nggak meledak itu usahanya Sheila sendiri gitu. Tapi ya itu dengan kesadaran diri aja. Kalau memang pengalaman punya seperti hal royalti ini? Enggak. Jangan sampai enggak, gitu jangan ya. Sampai. Soalnya Sheila setiap membawain lagu, Sheila chat pencipta lagu, Sheila telepon, Kak mohon izin ya hari ini aku off air, aku bawain ya lagunya. Oh iya Sel, gampang ini gitu. Satunya lagi Sheila telepon lagi, maaf nih Kang, Sheila mau nyanyiin lagu ini, walaupun Sheila sudah beli itu lagu, Sheila tetap izin. Apakah jadi biar itu berlaku semua untuk seluruh penyanyi? Ya harusnya izin gitu loh, harusnya. Cuma kan mungkin ada yang nggak perlu atau apa gitu. Kalau saya pribadi izin. Pasti kontak gitu. Ini juga agak sedikit biar aman. Ya, membingungkan juga ya, karena terkadang artis sudah ada kerjasama tertulis hitam di atas putih, cuma permasalahannya begitu lagunya meledak, ada aja yang dimasalahin. Bedanya tidak seperti betul. Perjanjian di awal. Ya, betul, tapi itu jangan sampai. Kembali ke Sheila. Sekarang kan ada lagu-lagu daerah yang bisa membuat viral seperti itu, yang kayak sekarang, lagu terakhir ya, yang baru-baru ini. Terakhir ini. Adakah niat Sheila untuk membuat lagu seperti ini? Ada pengen banget gitu. Mungkin insya Allah next lah, pengen bawain lagu Palembang dengan musiknya seperti yang musik kemarin itu kan, dicampur-campur. Karena kan beragam daerah di Sumatera Selatan bisa mampu lah untuk menjadikan musik itu lebih asik. Iya. Insya Allah next mau sih. Iya. Sheila O-nya itu apa ya? O-nya itu Sheila Oktaviani. Sheila jadi Oktaviani. disingkat jadi Sheila O biar lebih simpel gitu. Semoga O-nya itu membawa keberuntungan. Amin. Ya, balik lagi Sheila ada rencana untuk membuat konser seperti itu di Sumatera Selatan pengen. ini? Karena biar lebih dikenal gitu ya. Pengen banget tuh kayak ada project Sheila O konser, terus panggilin beberapa artis juga yang papan atas gitu untuk biar rame. Iya, gitu. betul. Pengen banget, insya Allah ya, semoga lancar, ada rezekinya, bisa bikin konser Sheila O. Ya, udah dari tahun 2017, tapi di Sumatera Selatan Sheila pernah manggung di. Udah sering beberapa kali sampai ke Oku Selatan gitu. Palembang juga. Berarti pernah. TVRI bisa dong nanti. Ya, bisa dong. Untuk menampilkan, tinggal di calling saja. Ya, sejauh apa Sheila melihat perkembangan musik di Sumatera Selatan ini, khususnya untuk lagu-lagu daerah ya? Bagus sih, makin maju. Sheila dengar juga lagu yang baru-baru ini bagus-bagus ya. Sheila dengar sampai naksir tuh, sampai nanya waktu itu gimana ya cara bikin lagu yang judulnya itu gitu loh. Nah, lagu Palembang, jadi kayak
menarik. Di sana bagus. ada bahasa Palembangnya juga gitu di lagu tersebut? Iya kan banyak kan kayak judulnya apa ya, Saman apa boleh ya disebut iya, di sini? betul. Boleh nggak Ya apa-apa. Saman atau apa ya, pempek lenjer itu kan lucu, kata-katanya itu unik gitu loh. Iya. Jadi terus musiknya juga bikin orang goyang, bikin orang joget, itu bagus. Makanya saya dari kemarin siapa yang bisa bikin lagu yang tapi kayak yang ya Saman gitu, kayak pempek lenjer gitu. Betul. Jadi kayak belum ketemu sih. Insya Allah nanti kalau udah ketemu, saya mau rilis lagu yang Palembang kayak gitu. Baik, kembali kita ke ranah royalti ini ya. Okay. Mungkin sebagai seorang penyanyi yang memang saat ini mulai berkecimpung dengan royalti gitu ya, sudah sering kerjasama dan pencipta-pencipta lagu yang menginginkan keseimbangan royalti ini. Sebetulnya saran dari ataupun menurut Sela, perlukah ada rambu hukum? Pembatasan sejauh apa royalti ini bisa kita pakai? Iya, sebenarnya bagusnya memang ada undang-undang tadi biar jelas ya, biar jelas kontraknya antara tapi penyanyi sebetulnya dan artis. Pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang juga ya nomor 27 tahun 2025. Iya, tapi sempat saya lihat di TikTok lagi itu katanya mereka rapat dibebaskan lagi, terserah mau pakai lagu apa. Sempat saya lihat terakhir ya, habis dari rapat-rapat itu silakan pakai bebas tanpa dihiraukan lagi royalti. Jadi bingung yang mana gitu. Gitu. Karena berita terakhir yang saya lihat di TikTok orang sudah boleh gitu, silakan bernyanyi tanpa royalti gitu. Tapi belum ada rilis langsung dari Kemenkumham belum ya, kan, belum kan. Jadi kita masih bingung. Tapi saran saya ya izin aja deh. Mau ada undang-undang itu atau belum, mending izin aja, ajak ngobrol sama penciptanya. Kalaupun mereka minta tetap deh royalti apa, kalau saran aku kasih aja sih. Tetap ya udah inilah aturannya, ikutin gitu. Karena sebagai artis kita cuma bisa nyanyi gitu kan, daripada masalahnya panjang ya udah ikutin aja gitu. Benar enggak? Palembang tuh ngeci ibala. Kalau aku gitu orangnya. Udah daripada panjang ini udah apa aturannya udah ikutin. Kalau dari sisi sanksi hukumnya sendiri, kalau kita tidak membayar royalti itu kena denda lagi atau gimana ya? Iya, biasanya kan harus ada hitam di atas putih nih. Setiap penyanyi seperti itu untuk menyanyikan tuh lagu. Iya. Tapi kalau pada saat di panggung-panggung terbuka gitu, perlu juga sanksi hukumnya? Enggak perlu sih. Menurut saya enggak perlu. Tapi dengan undang-undang yang royalti sekarang perlunya izin, perlunya komunikasi. Saya izin saya mau menyanyikan lagu tersebut, gitu. Oh tidak. Dengan penciptanya ya. Kadang kalau penyanyi kan ada manajemennya atau manajernya. Jadi manajernya harus hubungi dulu itu lagu-lagu siapa. Yang terjadi sekarang. Iya. Saya melihatnya seperti itu. Begitu. Jadi harus serumit izin dulu. Itu ya sekarang. Iya sekarang betul. Emang harus izin ke pencipta lagunya gitu. Iya serumit itu sekarang serumit untuk itu menyanyikan sekarang. lagu. Ya. Akhirnya kita ya sudahlah menyanyikan lagu kita sendiri aja ya. Gitu, mempromosikan lagu sendiri kita aja. Tapi terkadang kalau kita nyanyiin semua lagu kita kan ada orang mungkin yang nggak tahu, orang gitu. Kurang asik gitu kan. Kita tetap harus memunculkan lagu yang memang hits gitu loh, yang viral. Dengan syarat harus izin dan membagi royalti. Kalau pribadi saya sendiri ya udah ikutin aja. Gitu. Dan memang untuk terkenalnya sebuah lagu itu nggak gampang kan? Iya, dan kita tidak bisa juga nih ya menuntut hanya royaltinya saja. Betul. Perjalanan proses untuk sampai meledak itu seperti itu apa? Yang perlu. Jadi ya udah ikuti aturannya gitu. Sepanjang ini kan yang dipermasalahkan karena ada beberapa lagu yang pada saat dari pencipta dan penyanyi itu tidak terkenal, setelah di recover baru bisa viral. Menuntutlah sama yang si cover. Padahal itu sudah ada perjanjian juga ya. Ya, tapi memang sepertinya memang royalti itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang memang sebagai pertanggungjawaban untuk sebuah karya cipta. Cuman dalam permasalahannya lain lagi pada saat ini sudah viral dan terkenal, meledak. Nah, ini ada lagi sisi lain yang dituntut seperti itu ya. Mungkin merasa tidak adil atau apa ya kan, beda lagi tuntutannya. Iya. Perlindungan hukum seperti ini emang sudah jelas nih ada PP-nya gitu ya, Permen sudah jelas ya. Cuman kok dianulir lagi dengan pernyataan dari pernyataan tadi ya bebas menteri jadi bingung ya.
Dan itu bisa disampaikan hanya secara lisan Iya, gitu. Sementara betul. orang kan dengan memakai permen. gitu. Ya benar. Ya, kembali ke Sela. Sela sepanjang karirnya di nasional, di tingkat nasional gitu, untuk di Sumatera Selatan sebelumnya pernah juga membuat single gitu? Belum pernah sih. Cuma kalau dari sekolah dulu Sela pernah nyanyi deh di TVRI waktu masih iya? sekolah. Iya, pernah nyanyi juga. Jadi kayak masih sekolah itu ada isi acara Sela nyanyi gitu masih. Jadi kalau ngeluarin single belum, tapi kalau acara-acara Sela suka ikut. Dukungan keluarga juga sebegitu Iya, besarnya ya untuk support sih support. keluarga. Oke. Sampai saat ini Sela lama di Palembang? Lumayan sampai minggu depan sepertinya. Oke. Dan di Palembang ini Sela punya rencana untuk melakukan konser gitu? Belum. Karena kalau konser kan nggak bisa dadakan Mbak, kita Iya. harus konsepin, harus ini. Tapi insya Allah deh pengen konser gitu bareng artis papan atas ya kan. Saya dengar Sela juga pernah jadi co-host gitu ya, di acaranya apa namanya, Hotman Paris Show. Hotman Paris Show dan lain-lain. Dan lain-lain ada juga. Itu mendapat tawarannya sebelumnya setelah bernyanyi atau setelah bernyanyi. Jadi setelah bernyanyi baru banyak tawaran untuk syuting. Gitu. Ada juga pernah main sinetron juga kalau nggak salah, tapi cuma beberapa episode gitu ya, 2 episode apa di MNC TV gitu. Pernah juga. Ternyata ada juga ya artis ataupun bibit-bibit bagus dari Palembang ini untuk berkembang dan berkarir di tingkat nasional gitu ya, tanpa harus mengikuti audisi yang memang pencarian bakat gitu. Ya itu tadi Mbak, harus konsisten, berani berkarya, ya mandiri, maksudnya berani keluar gitu. Dari zona nyaman gitu ya. Apa yang harus aku lakukan untuk sampai di titik ini gitu. Berani melalui prosesnya. Berarti pada saat Sela itu menapakkan untuk mencari manajemen atau produser itu memang sudah meyakini, saya harus gitu di jalan dan saya harus bisa, karena hobi saya bernyanyi, saya harus bisa cari uang dari hobi saya gitu. Jadi akhirnya ya udah, itu jadilah akhirnya penyanyi. Iya, mungkin Sela punya pesan buat kawula muda di Sumatera Selatan ini untuk mengikuti jejak karirnya Sela sebagai penyanyi ataupun untuk mengikuti perkembangan di bidang-bidang lain gitu. Ya kalau pesan dari Sela sih, yang kalau berani tipenya kayak Sela keluar dari zona nyaman, ya itu harus berani, harus berusaha terus, jangan males-malesan, harus berkarya terus. Jangan pikir besok gagal, besok malu. Jangan, terus aja. Tapi kalau memang merasa aku pantas ikut ajang, ya udah ikuti caranya seperti apa, jangan malu, jangan takut gitu loh. Ya udah, nanti ketemu kok titiknya di mana kayak kamu sukses nih gitu. Jadi nggak mungkin dari semua usaha kamu itu gagal. Dari 5 usaha aja nggak mungkin 5-5-nya ini kamu gagal. Pasti ada salah satu dari 5 ini kamu dikasih jalan gitu sama Allah. Ini jalan kamu gitu. Yang penting berusaha terus gitu. Itu sih pesannya. Yang penting doa dan berusaha, yakin gitu ya. Diri bisa gitu. Saya pernah ditolak juga sama produser ataupun manajemen gitu ya, sebelum sampai di manajemen ini. Nggak digubris gitu, maksudnya nggak dibalas gitu. Apalagi biasanya kita kalau dari daerah gitu ya, mereka tidak langsung oke gitu. Karena memang yang taunya biasanya di pusat itu aja, yang di nasional gitu ya. Tapi mereka sangat detail biasanya kalau untuk penyanyi-penyanyi dari daerah. Dia melihat, dia ngetes suara juga. Sempat juga satu waktu itu ada produser lama banget yang lagunya Tembang Kenangan gitu. Ya sempat Sela nggak masuk karena mungkin memang bukan karakter yang si pencipta. Jadi kayak ditolak. Tapi kan Sela nggak menyerah. Cari lagi, akhirnya dapat, ya udah. Gitu. Baik, Sela, terima kasih atas kehadirannya di studio. Nanti kita ngobrol-ngobrol banyak lagi ya, karena kayaknya waktunya udah nggak cukup lagi. Tapi kami berharap Sela juga karirnya makin berkembang, makin bisa memajukan nama Sumatera Selatan juga khususnya. Amin, ya Allah. Makasih, baik, Mbak. Selamat berkarya, sukses selalu untuk Sela ya. Makasih. Baik, terima kasih. Saudara, demikian podcast Harmoni kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.